Selamat pagi anak-anak IPA kelas 4, kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 5 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara dan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu memahami perjuangan Ki Hajar Dewantara dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Baik anak-anak, mari kita pelajari bersama. Tahukah anak-anak siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Apakah anak-anak tahu? Nah, Pak Guru telah memperlihatkan foto seorang pahlawan. Anak-anak ada yang tahu siapa foto ini? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itulah secara singkat Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai tugas anak-anak, silakan anak-anak isi peta pikiran yang Pak Guru tunjukkan. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak dengan menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan teliti dan semangat. Nah anak-anak, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Nah, tentunya sebagai pelajar kita harus belajar dengan giat dan melakukan perbuatan-perbuatan positif yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, sikap pantang menyerah ini dapat kita contoh dan kita teladani, serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anak, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang sangat berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Itulah pengertian dari pahlawan nasional. Kementerian Sosial Indonesia memberikan 7 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang individu, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya, pertama, telah melakukan atau telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain, mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Berikutnya, telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua, pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya, tidak hanya sesaat, dan melebihi tugas yang diembannya. Kemudian yang ketiga, perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Kemudian yang keempat, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang kelima, memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Keenam, tidak menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangannya. Kemudian yang ketujuh, dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Nah, itulah kriteria yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk menjadi pahlawan. Nah, gelar pahlawan nasional ditetapkan oleh Presiden dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Disebutkan bahwa gelar pahlawan nasional mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu yang pertama, pahlawan kemerdekaan nasional adalah seseorang yang semasa hidupnya karena terdorong rasa cinta tanah air sangat berjasa memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri, maupun sangat berjasa baik dalam bidang politik ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia. Sebagai contoh untuk pahlawan kemerdekaan nasional antara lain ada Muhammad Hatta, Sutomo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, pahlawan proklamator. Pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Contohnya Pierre Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, pahlawan kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme
serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo dan dikumandangkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Contoh pahlawan kebangkitan nasional ialah Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian yang keempat adalah pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi adalah gelar pahlawan yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur pada peristiwa G30S PKI. G30S singkatan dari Gerakan 30 September, sedangkan PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Beberapa pahlawan revolusi antara lain Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal R. Suprapto, Letnan Jenderal Haryono, dan Mayor Jenderal Panjaitan. Nah, anak-anak, masih ingatkah anak-anak tentang lagu Maju Tak Gentar? Lagu Maju Tak Gentar dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, dapat menciptakan semangat. Nah, anak-anak pasti sudah hafal dan sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Nah, jika menyanyikan sebuah lagu harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah kecepatan suatu lagu dan perubahan kecepatan lagu tersebut. Nah, silahkan anak-anak dapat menyanyikan kembali lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, anak-anak, salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Sikap tersebut perlu diteladani oleh seorang pelajar. Nah, anak-anak dapat menerapkan sikap-sikap kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dan hubungan simbol dan sila Pancasila. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa Pak Guru selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.